Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kita sudah sampai di bab 4 tentang adab bersosial media. Materi ini sangat bermanfaat bagi kalian karena di zaman era globalisasi, bersosial media adalah sangat penting. Kalau kita bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita bisa memilih sosial media yang tepat, penggunaan yang tepat, maka kita akan selamat dari hal-hal yang menyesatkan kita. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Adapun macam-macam media sosial itu ada 6 jenis. Yang pertama, collaborative project. Collaborative project ini memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya adalah Wikipedia. Yang kedua adalah blogs. Blogs ini merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi. Yang ketiga adalah content communities, memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentation. Yang berikutnya adalah social networking sites, yaitu seperti social networking ini adalah seperti Facebook, MySpace, Google, dan juga WhatsApp. Yang kelima adalah virtual games world, merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Dan yang 6 adalah virtual social votes, memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Second Life. Itu adalah macam-macam dari media sosial. Penggunaan media sosial seperti yang sudah saya utarakan di depan itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif bagi penggunanya. Di sini akan saya utarakan dampak positif penggunaan media sosial. 1. Bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Kemudian media untuk mencari informasi atau data. Kemudian kemudahan memperoleh informasi, dan yang terakhir dampak positifnya adalah kemudahan berinteraksi dan berbisnis. Selanjutnya kita bahas tentang dampak negatifnya. Adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial antara lain 1. Kecanduan situs jejaring sosial. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tergantikannya kehidupan sosial. 4. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. 5.
membuat prestasi belajar semakin menurun. 6. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. 7. Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga. 8. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. 9. Kejahatan dunia maya atau yang disebut dengan cybercrime. 10. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. 11. Situs jaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. 12. Tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Jadi bahasanya bahasa gaul. Yang terakhir yaitu pornografi, penipuan, carding, perjudian, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatifnya. Untuk itu maka kamu harus berhati-hati dan bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, media sosial dalam pandangan Islam. Ajaran Islam terkait etika bermedia sosial itu sudah ada. Setidaknya terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial, antara lain itu 1. Tabayun atau bahasa kerennya adalah cek dan recheck. Artinya menyikapi sebuah berita yang kita terima tidak dengan serta-merta, tapi harus dicari kebenarannya. Kita harus mencari kebenaran dari berita yang ada. Hal ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Nah, ini bisa dibaca di Al-Quran dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Yang ketiga adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Jadi Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam fatwa ini ada 5 poin larangan menggunakan medsos. 1. Melakukan ghibah, fitnah, dan namimah. 2. Melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang 4, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. 5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Kemudian yang keempat adalah media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Hal ini tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang meminta agar setiap umat atau manusia membela apa yang baik dan benar. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang keenam adalah menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Selanjutnya adalah adab atau tata cara penggunaan media sosial. Di antaranya 1. Untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Bisa juga pakai WhatsApp atau YouTube dan sebagainya.
Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang pecandu akan jejaring sosial. Selanjutnya, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Selanjutnya, berbagi informasi penting. Menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data. Dan implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Tata cara atau adab bersosial media. Tadi yang di depan sudah kita jelaskan menurut Islam. Di antaranya satu, menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajassus. Meneliti fakta, menghindari namimah atau mengadu domba, menghindari sukhriya, bijak dalam bermedia sosial, dan menghindari hal-hal negatif di media sosial. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi kita, yaitu adab bersosial media. Untuk tugas kalian, tugas keterampilan atau tugas K4, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kamu baca soalnya, kemudian kamu analisis bagaimana menurut kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.